Halo guys, balik lagi bersama gue Yuda. Kali ini gue mau tunjukin beberapa fitur baru di iOS 26 yang baru aja rilis kemarin. Dan di sini gue juga bandingin sama iOS 18. Kira-kira apa aja perbedaannya? So, nggak usah lama-lama, yuk kita bahas. Oke, yang pertama yang kita perhatikan dengan jelas di sini ada terjadi perbedaan desain. Yang pertama yang kita bisa lihat di sini iOS 26 itu membawa fitur Liquid Glass yang tentu saja berbeda dengan iOS 18 pada sebelumnya. Kemudian kita bisa lihat beberapa animasi-animasi. Di sini di control center juga terlihat seperti transparan gini dengan tema kayak di air-air gitu atau di kaca gitu. Kemudian juga ada beberapa animasi-animasi yang baru ya. Jadi agak sedikit ada bounce di sini tuh terlihat ada bounce. Kalau di iOS 18 nggak ada, ini flat aja, biasa aja. Tapi di iOS 26 nih ada. Kemudian yang jelas terlihat di aplikasi bawaan itu ada semacam swipe gini dan terlihat seperti kaca yang membesar nih. Ini bagus banget, cantik banget sih. Kemudian di aplikasi panggilan, pokoknya di aplikasi bawaan lah. Kemudian di sini tuh kayak ada semacam sinar nih, kelihatan nih. Di ujung-ujungnya ada flare gitu atau shining di ujung-ujungnya, gua ngerti apa namanya. Yang jelas di iOS 18 tuh nggak ada, ini flat banget. Di sini tuh kaca banget yang terlihat tuh, itu bedanya. Terlihat juga di notifikasi yang bertemakan kaca, agak sedikit transparan gitu. Terus yang paling keren nih kalau kita swipe ke bawah nih, tuh keren banget sih menurut gua nih. Salah satu perbedaan tema yang terbesar ya dari iOS 18 ke iOS 26. Kemudian efek kaca itu ada terlihat di lock screen-nya juga nih, yang terlihat ngebounce kayak gini nih. Cantik banget. Tuh. Beda banget sama di iOS 18 yang flat aja kayak gini. Ya ini selera sih, kalau menurut gue ini cakep. Kemudian kita lanjut yang kedua di lock screen-nya ya. Ada sedikit beberapa fitur yang jadi perbedaan menurut gue. Yang pertama mulai dari jamnya yang bisa diatur. Gue ngerti sih Android ada yang bisa kayak gini apa enggak, tapi ini bagus banget. Jadi customize, kayak seakan lebih customize. Kemudian kalian bisa atur, ya ini sama kayak di iOS 18 juga bisa. Cuman kalau untuk diatur kayak gini di iOS 18 nggak bisa. Kemudian kalau misal kalian nggak suka sama tema glass, kalian bisa ganti ke solid. Itu terserah kalian, atau ganti warna juga bisa. Jadi bisa ngikutin ini warnanya, atau ya ini selera kalian. Tapi kalau temanya tetap glass ya, kemudian bisa diganti solid juga. Di samping itu yang amazing, yang keren menurut gue, ini ada fitur spatial wallpaper ya, jadi 3D gitu loh. Jadi standar sih, mungkin ntar beberapa Android pasti ngikutin nih kayak gini. Menurut gue ini bagus banget. Sedangkan di iOS 18 kan flat banget ya, nggak bisa nih. Cuman bisa atur jam lah mungkin kalau di iOS 18. Kemudian selanjutnya di iOS 26 ada hal baru di home screen-nya, yang mana untuk customize-nya di sini ada satu menu yang nggak ada di iOS 18. Kalian bisa customize di sini. Ini sebenarnya juga ada di iOS 18, cuman yang nggak ada tema clear gini. Menurut gue nih cakep. Kalian juga bisa gedein atau kecilin. Untuk tema clearnya juga bisa diganti dark atau auto. Terus juga di sini ada tint atau warna. Ini sama di iOS 18 juga ada, cuman di sini kayak lebih hidup. Menurut gue nih lebih keren. Kalian bisa ganti-ganti dan bisa ngikutin dari gaya wallpaper kalian, atau bisa ngambil warna di wallpaper kalian. Kemudian kalau kalian pasang widget foto di sini, ini juga bisa diganti jadi berwarna ya untuk fotonya sendiri. Ini keren sih, karena untuk menu lainnya mengikuti tema Liquid Glass, sedangkan widget foto ini tetap berwarna. Kita lanjut di aplikasi kamera yang juga ada perubahan desain, terutama dari tampilan ya. Untuk resolusi kalian bisa pilih di pojok sini. Ini untuk resolusi foto kalian bisa pilih. Kalian bisa pilih ada RAW, ada format 24 atau 48, anything else. Kemudian juga untuk video juga kalian bisa pilih di sini mulai dari ProRes atau resolusi, kemudian frame rate. Pokoknya di pojok sini untuk pilihan resolusi. Untuk fitur yang lain seperti flash, live photo itu sebenarnya ada di pojok sini. Kalian bisa pilih di sini. Cuman menurut gue ini ribet. Buat pengguna tangan satu kayak gue, mending klik di tulisan foto kayak gini dan akan keluar menu flash, live photo, photographic style dan lain-lain. Kemudian juga di video juga kalian bisa ngeliat di sini, tinggal klik aja ada fitur flash, exposure dan action mode. Kemudian yang bagus juga di iOS 26, kalau kalian mau pindah ke menu kamera yang lain, tinggal slide aja kayak gini. Kemudian ada sedikit penambahan fitur ya di kamera. Kalian buka di setting aja. Di sini tuh ada satu
toggle namanya lens cleaning hinge. Sebenarnya cuman untuk memberikan indikator kalau lensa kita tuh kotor gitu. Disuruh bersihin kamera atau bersihin lensa sebelum kita tag video atau tag foto gitu. Selanjutnya kita beralih ke aplikasi foto. Di iOS 26 ini ada beberapa perubahan minor yang menurut gue ini sangat-sangat berguna ya. Mungkin di iOS 18 sebagian ada, cuman di sini mulai dari temanya ini liquid glass. Terus di sini ada semua bulan dan tahun. Tapi untuk pengelompokan kalian bisa tinggal klik di collection. Jadi lebih gampang untuk mencari foto gitu. Nih, lebih tertata aja menurut gua daripada di iOS 18 yang acak-acakan kayak gini. Jadi tidak sebegitu rapi di iOS 26 ya. Gak hanya itu, fitur spatial scene yang tadi gua kasih tahu di lock screen juga bisa dilakukan di galeri langsung kayak gini. Tuh, gua nggak ngerti sih ini mau di save atau gimana, dijadiin apa juga nggak ngerti. Tapi yang jelas ada fitur kayak gini, jadi ya agak sedikit keren lah untuk main-main ini. Kemudian kita lanjut ke aplikasi Safari yang mana ada perbedaan juga. Di iOS 26 ini lebih terlihat simple dan menu-menunya itu udah tersusun rapi di pojok kanan bawah ini. Kalian bisa ada share, add to favorite, new tab atau new private tab. Beda banget di iOS 18 yang mana kurang, ya gua bilang kurang rapi. Kalau di sini lebih simple. Kemudian kalau kita scroll up gini, terlihat di sini hanya terlihat web page-nya aja ya. Jadi nggak ada kayak di iOS 18 yang mana seperti bar gini, web page-nya lebih panjang. Jadi kalau di iOS 26 ini lebih full screen dan lebih simple di aplikasi Safari-nya. Kemudian kita lanjut ke aplikasi music di iOS 26 yang mana ada update atau ada perbedaan. Kita bisa lihat di album ini animated ya untuk album music. Sedangkan kalau kita buka di iOS 18 ini nggak ada tuh. Jadi beda ya. Di iOS 26 ini albumnya animated seperti ini. Kemudian kalau kita lock screen, ini terlihat beda. Di iOS 26 tuh terlihat full size seperti ini. Kemudian di iOS 18 ya biasa kayak kita main di Spotify biasa. Kemudian di iOS 26 ini ada translate-nya ya, dari liriknya. Misal kalian yang suka denger lagu-lagu Korea atau lagu Jepang, itu ada translate-nya dan ada pronunciation-nya. Kalian bisa pilih di sini ya. Bisa di hide pronunciation atau hide translation-nya di sini. Ini bagus banget buat kalian yang suka lagu-lagu asing, terutama yang bukan bahasa Inggris ya, karena di sini langsung dapat translate atau dapat terjemahan bahasa Inggris. Kemudian juga ada pronunciation-nya juga. Untuk animasi-animasinya juga berbeda ya di iOS 18 sama di iOS 26 ini. Next kita lanjut ke screenshot di iOS 26 ini juga berbeda daripada iOS 18 yang mana di iOS 26 khususnya di iPhone 15 Pro ke atas itu ada Apple Intelligence. Nih seperti ini gua tunjukin. Di sini ada tanya ChatGPT, kalian bisa langsung tanya apa yang berhubungan dengan di screenshot yang kalian screenshot ini. Kemudian juga bisa translate juga kalau memang artikelnya bahasa Inggris bisa ditranslate. Ini justru malah dibalik ya, ditranslate ke bahasa Inggris karena gue pakai bahasa Inggris. Kemudian bisa juga kayak mungkin kalau ada tanggal, ada apa tuh bakal kelihatan di sini. Bakal kelihatan ada tanggal, save the date dan lain-lain. Kemudian untuk kayak di Android yaitu Circle to Search ini juga bisa, dimana kalian tinggal screenshot aja, tinggal screenshot terus tadi di pojokan search gitu. Atau kalian juga bisa gini, ini persis kayak di Circle to Search-nya Android, tinggal dilingkarin dan akan keluar seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk baterai di iOS 26 ini juga ada update ya, yang mana tampilannya berbeda daripada iOS 18. Kalau di iOS 18 ini langsung menunjukkan persentase atau toggle persentase baterai atau pilihan mode daya. Kemudian di sini juga screen on time langsung ya. Kalau iOS 26 ini berbeda, lebih lebih simpel menurut gua. Terus di sini juga bisa melihat screen on time. Kemudian ada fitur baru yang nggak ada di iOS 18 yaitu fitur adaptive power, yang mana fitur ini bisa menyesuaikan kalau misal kita banyak menggunakan iPhone atau kita intensif, maka si iOS 26 ini akan menghemat baterai kita biar lebih long lasting gitu. Kemudian animasi baru ketika kita ngecas di iOS 26 yang mana nggak ada di iOS 18. Kalau kita ngecas di sini ada sisa waktu untuk penuh ya, 17 menit untuk
80% gitu. Oke, next kita lanjut ke aplikasi alarm. Di iOS 26 ini dapat fitur baru, fitur snooze ya, yang mana di fitur snooze duration ini kita bisa atur. Sebelumnya di iOS 18 tuh ada fitur snooze, cuman nggak bisa diatur snooze-nya, yang mana di iOS 18 tuh cuma 9 menit secara otomatis, sedangkan di iOS 26 kita bisa atur mulai dari 1 menit sampai di 15 menit. Kemudian untuk ringtone, kalian juga di iOS 26 ini lebih bisa customize. Kita bisa download music di manapun yang kalian mau, kemudian kita edit maksimal 30 detik aja karena mau dijadiin ringtone. Ini gue udah download ringtone GTA San Andreas, dan ini kan udah 30 detik, kita tinggal bagikan kayak gini, di klik share, kemudian use as ringtone. Ini bisa banget dipakai di aplikasi alarm langsung kayak gini tuh. Kemudian kalau udah masuk ke jam alarm, ini juga tampilan di aplikasi alarmnya ketika udah tap masuk waktunya, ini berbeda, lebih kelihatan gede kayak gini, lebih kelihatan ngagetin, jump scare, dan ya pokoknya terkesan harus bangun gitu aja. Kemudian yang terakhir di iOS 18 tuh kita dapat fitur head tracking ya, dimana fitur ini tuh pelacakan kepala dari gestur gerakan kepala kita yang mungkin menggunakan database Face ID kita. Jujur gue belum pakai, dan emang gue agak skeptis dengan fitur-fitur kayak gini yang justru malah bikin gue repot sendiri kalau pakai fitur eye tracking atau head tracking. Oh iya, untuk fitur eye tracking itu sebenarnya udah ada di iOS 18, sedangkan di iOS 26 tuh ada fitur head tracking kayak gini. Tapi buat kalian yang udah pakai, coba komen di bawah ya, kayak apa experience pakai fitur head tracking ini. Oke guys, mungkin itu aja video gue kali ini tentang fitur-fitur di iOS 26 yang baru dan apa aja yang beda dengan iOS 18. Buat kalian yang udah pakai iOS 26, silahkan komen di bawah ya. Dan kalau ada yang kurang dari video gua juga silahkan di komen aja, nggak apa-apa. Thank you udah nonton sampai akhir ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Bye-bye.